adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Adit akan mengajarkan mengenai materi fisika kelas 12, khususnya topik gelombang mekanik yang pertama. Sebelum kita membahas mengenai gelombang mekanik, maka adik-adik harus paham dulu apa sih gelombang itu. Jadi gelombang itu didefinisikan adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi. Seperti itu. Manfaat yang kita bisa pelajari kalau kita paham mengenai gelombang banyak sekali gitu. Ilmuwan-ilmuwan fisika sekarang ini ketika dia mengetahui fungsi dari gelombang tersebut, dia bisa mengetahui cepat rambat gelombang dari gelombang yang merambat, kemudian juga dia bisa tahu panjang gelombangnya, macam-macam gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi mengenai gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini, sebelum kita memahami mengenai gelombang mekanik, maka yang perlu kita pahami pertama kali adalah mengenai pemahaman gelombang. Pemahaman gelombang. Tadi pada saat pertama kali kami menyebut bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kita definisikan, jadi dia berbeda sekali dengan getaran. Kalau kita definisikan, gelombang itu adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi. Getaran yang merambat dan memindahkan energi. Jadi, gelombang tsunami ketika merambat, dia bisa menghancurkan kota-kota yang dilaluinya karena gelombang tsunami itu dia merambatkan energi. Lalu setelah kita memahami apa itu gelombang, maka kita juga harus tahu yaitu besaran-besaran apa saja sih yang ada pada gelombang itu. Atau kita tuliskan di sini adalah besaran dasarnya. Besaran dasar dari gelombang. Oke. Nah, besaran apa saja sih yang ada pada gelombang? Nah, ini kita sebut besaran dasar gelombang. Yang pertama, misalnya saya punya tali. Kemudian tali ini saya getarkan. Di sini ada sumber getar. Saya getarkan dia naik turun. Saya getarkan tali ini dengan tangan, bisa juga naik turun. Ini kita sebut sebagai sumber getar. Maka getaran yang kita berikan pada tali akan merambat. Perambatannya seperti ini. Ini sering kita kenal sebagai gelombang transversal. Apa aja yang ada pada gelombang ini? Pertama, pada gelombang ada yang namanya amplitudo. Apa sih amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Amplitudo itu kalau kita definisikan simpangan terjauh dari titik seimbang. Yang mana yang merupakan amplitudo otomatis karena dia bergetar naik turun, partikel yang ada pada tali ini bergetar naik turun, maka ketika terjauh adalah pada posisi ini. Ini kita sebut sebagai amplitudo. Kita simbolkan dengan A besar. Yang mana lagi? Ini pun boleh kita sebut sebagai amplitudo. Lalu yang kedua, ada lagi yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang. Kalau di fisika disimbolkan dengan simbol lambda. Pada gelombang transversal, panjang gelombang itu adalah panjang satu butir, panjang satu butir dan satu lembah. Satu butir dan satu lembah. Oke. Yang manakah yang merupakan panjang gelombang? Kalau saya arsir, ini adalah satu butir, ini adalah satu lembah. Sehingga bisa kita katakan panjang ini adalah panjang gelombang. Oke.
juga jarak antara puncak dengan puncak yang berdekatan. Ini pun panjang gelombang. Karena ini setengah bukit menjadi satu bukit, satu lembah, sehingga jadi panjang gelombang juga. Lalu yang ketiga, ada yang namanya periode. T besar. Periode ini kita sebut sebagai waktu untuk menempuh satu gelombang. Untuk menempuh satu gelombang. Lalu yang keempat, ada pasangannya frekuensi. Ada periode, ada frekuensi. Disimbolkan F kecil. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Banyaknya gelombang dalam satu detik. Dalam satu detik. Lalu yang kelima, pada gelombang ada cepat rambat gelombang. Karena gelombang tadi merambat, maka ada yang namanya cepat rambat gelombang. Kalau mencari kecepatan sangat mudah, tinggal jarak dibagi waktu. Ingat, kalau kita ambil jaraknya adalah satu bukit dan satu lembah, ini kita sebut sebagai panjang gelombang. Lalu waktu untuk menempuh satu bukit, satu lembah kita sebut periode, sehingga boleh kita katakan rumusnya adalah jaraknya kita ambil panjang gelombang, waktunya adalah periode. Ada hubungan antara frekuensi dan periode. Frekuensi adalah 1 per periode, sehingga bisa kita rumuskan cepat rambat gelombang adalah lambda dikali frekuensi. Jadi ini adalah besaran-besaran yang terkait pada gelombang. Ketika kita membahas gelombang, kita tidak akan terlepas dari besaran-besaran ini. Oke, tadi kita membahas mengenai besaran-besaran dasar pada gelombang. Nah, tadi pada gelombang, besaran dasarnya ada amplitudo. Yang mana amplitudo? Tadi amplitudo adalah simpanan terjauh dari titik seimbang. Ini amplitudo, ini pun amplitudo. Lalu ada lagi mengenai panjang gelombang. Panjang satu bukit dan satu lembah. Lalu ada lagi mengenai periode. Waktu untuk menempuh satu bukit dan satu lembah. Lalu ada lagi mengenai frekuensi, adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu satu detik. Baik, kita ambil contoh saja yang ada di modul fisika yang sudah kami berikan ke adik-adik. Bisa kita lihat contoh mengenai besaran dasar gelombang. Ada di buku atau modul yang sudah kalian pegang di Kaji Latih halaman 6. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, jika gelombang merambat dengan kecepatan 20 meter per detik, maka frekuensi gelombang adalah, tadi di awal kita sudah memiliki rumus, cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Dari soal kita bisa ketahui ini ada satu bukit, satu lembah, satu bukit. Sehingga kalau kita bagi 3 segmen, setiap segmen panjangnya 12 dibagi 3. 4 cm, 4 cm, 4 cm. Sehingga yang dimaksud panjang gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Panjangnya bisa kita katakan 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8 cm. Panjang gelombangnya 8 cm. Atau kalau kita rubah ke dalam meter adalah 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka kita bisa dapatkan rumus frekuensi adalah P dibagi lambda. P-nya dari soal adalah 20
20 meter per detik dibagi lambdanya adalah 8 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 100, sehingga menjadi 2000 dibagi 8 sama dengan 250 Hertz. Tahu jawabannya? E. Baik, kita bahas ke contoh yang kedua mengenai besaran dasar gelombang, ada di nomor 5. Pada permukaan suatu danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 6 getaran per detik, artinya 6 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang, maka berapakah cepat lambatnya? Ini kita harus menggambarkan terlebih dahulu untuk memecahkan persoalannya. Baik, kita coba gambarkan gelombang. Salah satu gabus berada di puncak dan yang lainnya berada di lembah. Yang berada di lembah katanya terpisah satu bukit. Berarti nggak mungkin di sini. Harus terpisah satu bukit. Berarti ada di sini. Sehingga ini bisa kita lihat jaraknya adalah ini adalah satu bukit satu lembah, setengah bukit setengah bukit. Kalau kita lihat katanya 60 cm, sehingga kita bisa katakan ada 3 segmen, satu bukit satu lembah, setengah dengan setengah jadi satu bukit. Ada 3 bagian, 60 dibagi 3 20 cm. Jadi ini 20 cm, ini 20 cm, ini 10 cm, dan ini juga 10 cm. Panjang gelombangnya adalah satu bukit, satu lembah. Panjang gelombangnya adalah 40 cm. Dari persoalan dikasih tahu bahwa frekuensinya adalah 6 getaran per detik. Sehingga kita memiliki frekuensi 6 Hz. Maka cepat lambat gelombang dirumuskan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 40 cm dikali 6. Hasilnya adalah 240 cm per detik. Sehingga